Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Nauli. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kebijakan ekonomi politik VOC terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Belanda selalu mengaitkan ekonomi dengan perdagangan dan politik dengan kekuasaan. Berkaitan dengan hal tersebut, VOC melakukan kebijakan-kebijakan melalui perdagangan dan kekuasaan. Yang pertama, kebijakan politik. Kebijakan politik VOC terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara dilakukan dengan melakukan sistem politik ad impera. Sistem politik ad impera ini dilakukan dengan melakukan strategi pemecah belahkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Strategi ini sangat menguntungkan VOC. Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan ekonomi VOC terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kebijakan ekonomi politik VOC terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara dapat kita lihat melalui sistem perdagangan, yaitu dengan melihat dari sistem monopoli. Sistem monopoli di kerajaan-kerajaan di Nusantara. Yang pertama adalah sistem monopoli di Kepulauan Maluku Utara. Sistem monopoli di Maluku Utara ini berawal dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh kesultanan kerajaan di Maluku Utara dengan VOC. Yang pertama adalah perjanjian kesultanan dengan VOC dengan imbalan mengamankan Ternate dari Spanyol dengan imbalan monopoli cangkeh di seluruh kerajaan Ternate. Yang kedua adalah perjanjian Mandar Shah dengan VOC. Perjanjian Mandar Shah dengan VOC ini terjadi pada tanggal 31 Januari 1652. Perjanjian ini dilakukan di Fort Oranje. Perjanjian ini diterima oleh Ternate. Perjanjiannya adalah Ternate tidak memperdagangkan lagi cengkeh. Untuk terjalannya perjanjian tersebut, VOC melakukan pengawasan di kerajaan-kerajaan Maluku. Yang pertama adalah melakukan patroli tahunan, yang kedua adalah melakukan ekspedisi cengkeh, yang ketiga melakukan adalah memotong cengkeh-cengkeh yang berbuah dan yang tidak berbuah, yang biasanya sering disebut dengan Etit Petit. Pada abad ke-17, Kesultanan dari Ternate, Tidore, dan Bacan menjadi sekutu VOC, kemudian berubah menjadi status vasal atau sistem pemerintahan VOC di Maluku Utara. Perjanjian pada tahun 1652 ini berdampak politik. Dalam perjanjian itu, perjanjian menyerahkan pembayaran atas jasa yang diberikan. Dalam perjanjian tersebut, VOC akan memberikan pembayaran jasa-jasa kepada kesultanan dan bangsawan. Namun pada tahun 1654 pada tanggal 28 Maret ini ternyata VOC menyerahkan seluruh jumlah tersebut kepada sultan dan bagian para bangsawan diberikan melalui sultan. Hal ini menyebabkan pemberontakan. Pada tanggal 17 Juli 1683, pemberontakan ini dapat diatasi oleh para bangsawan dan bersama Sultan Sipori. Di 1081, pemberontakan tersebut dapat diatasi. Sehingga pada tahun tersebut, Sultan dan bangsawan harus menandatangani sebuah perjanjian yang berisi tentang kerajaan Ternate dinyatakan sebagai daerah kekuasaan Belanda melalui perang atau pemberontakan tersebut. Yang kedua, sistem monopoli Kepulauan Ambon.
sistem monopoli Kepulauan Ambon. Ini adalah VOC terlebih dahulu di Ambon berkuasa daripada di Ternate. Persaingan Hitu dan Homamual dengan Portugis berawal pertengahan abad ke-16, semakin meruncingnya menjelang akhir abad itu. Sejak itu pula kapal-kapal dagang Belanda mulai muncul di Hitu dan bertujuan mengambil keuntungan yang memaksimalkan perdagangan cangkeh. Pada tahun 1606, armada VOC dengan dibantu pihak Hitu merebut banteng Portugis di Ambon. Keinginan VOC di Ambon untuk menjalankan sistem perdagangan monopoli cengkeh di kepulauan ini berdampak perlawanan dari wakil-wakil Ternate yang kedudukannya dahulu di Luhu dan di Homamual. Perlawanan itu menjalar juga ke negeri desa-desa kedudukan beragama Islam di Kepulauan Haruku dan Sarapura. Perjanjian VOC dengan Sultan Mandarsyah pada tahun 1652 tersebut di atas mengakhiri perlawanan Homamual dan Hitu. Namun pertarungan untuk menguasai perdagangan cengkeh di Kepulauan Ambon terus berlangsung hingga tahun 1658. VOC akhirnya unggul karena teknologi perangnya. Sistem monopoli cengkeh VOC di 4 pulau yang ada di Ambon, seperti Pulau Haruku, Pulau Sapuro, dan Pulau Ambon, serta Pulau Nasalaut. Sesungguhnya tidak benar-benar terkendali. Lautan yang luas demikian banyaknya pulau-pulau kecil yang dapat digunakan perahu dengan dagang itu untuk bersembunyi menyebabkan banyak terjadinya kebocoran. Para dagang dari Makassar dan Jawa berlomba-lomba untuk menerobos blokade kapal-kapal VOC untuk mendapatkan cangkeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Febri Budiawan, NIM 1814090011. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kami kelompok 3. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu bagian poin 3, yaitu Kepulauan Banda. Kepulauan Banda terdiri dari 2 pulau yang besar, yaitu Pulau Banda dan Banda Besar atau Lontor. Berbeda dengan Maluku Utara, di Kepulauan Banda tidak muncul institusi kerajaan yang mengikat desa-desa itu menjadi satu kesatuan politik. Kepulauan Banda dalam masa modern awal adalah satu-satunya wilayah yang dikaruniai oleh Tuhan dengan pohon palanya, yang mana menghasilkan buah pala. Awal abad ke-17 terjadi persaingan antara Inggris dan Belanda untuk memonopoli perdagangan lada itu di Kepulauan Banda. Persaingan ini mulai keras sejak di Inggris dibentuk East India Company atau EEC pada tahun 1600 dan di Belanda juga dibentuk yaitu VOC 2 tahun kemudian. Pada tahun 1802 VOC telah berhasil mempengaruhi para orang kaya yang untuk menandatangani sebuah perjanjian atau kontrak yang menetapkan VOC sebagai pemegang hak monopoli dengan imbalan sebagai keamanan kepulauan dari rongsokan Inggris maupun Portugis. Pada tahun 1609, VOC mengirim armada yang besar di bawah pimpinan Laksamana Verhoeven untuk menggunakan senjata di Kepulauan Banda pertama. Verhoeven membuat sebuah perjanjian dagang dengan para orang kaya di kepulauan itu untuk mendapatkan hak monopoli pala. Pembangunan benteng Fort saat itu menimbulkan kesimpulan pada para orang kaya bahwa Laksamana VOC itu tidak bermaksud baik. Pada suatu kesempatan Verhoeven dibunuh bersama pasukannya ketika terjadi permusuhan antara VOC dengan penduduk Banda. Penduduk Banda malah lebih suka berdagang dengan Inggris.
Hal ini lebih mencemaskan VOC. Tidak lama setelah itu VOC membangun kembali benteng kedua di Pulau Banda, yaitu Fort Belgica. Pada tahun 1621, Cheon memutuskan untuk memimpin sendiri kedudukan Kepulauan Banda untuk mencegah penduduknya berdagang dengan Inggris. Pada tahun 1667 diadakan perjanjian perdamaian antara Inggris dan Belanda. Perdamaian itu antara lain disertai dengan penyerahan Pulau Ron dari Inggris kepada VOC dan sebagai imbalannya Belanda menyerahkan Pulau Manhattan atau New York kepada Inggris. Adapun poin keempat yaitu Mataram. Mataram adalah kerajaan yang paling besar di Pulau Jawa. Dalam masa VOC, kepentingan VOC di wilayah ini tidak menyangkut perdagangan antar benua, tetapi kebutuhan konsumsi di Asia. Pertama-tama VOC membutuhkan Mataram untuk penyediaan bahan makanan para pegawai dan tentaranya. Selain itu, VOC sangat membutuhkan kayu jati untuk perbaikan kapal-kapal layarnya dan perumahan para pejabat di Batavia. Oleh karena itu, tidak heran lagi bahwa kantor dagang VOC yang pertama di wilayah Mataram adalah di Jepara. Hubungan VOC dengan Mataram mulai menjadi intensif sejak zaman Sultan Agung, raja yang terbesar sepanjang sejarah Mataram. Sejak VOC bercokol di Batavia, Sultan Agung telah menyadari bahwa para pedagang Belanda itu dapat menjadi saingannya. Hubungan kekhawatiran itu tampaknya menjadi kenyataan ketika VOC merebut Jayakarta dan menjadikannya pusat perdagangan. Mereka dengan memberikan nama dengan Batavia. Kepentingan VOC di Mataram bukan untuk perdagangan singkatnya. Kepentingan VOC di Mataram bukan untuk perdagangan antar benua saja. Singkatnya, kepentingan VOC di Mataram adalah berbagai komoditas konsumsi bagi pegawai dan tentaranya ditempatkan di berbagai benteng di Nusantara. Kebutuhan itu berhasil diperoleh VOC sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan kepada Mataram dan konflik politik lainnya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Purnamasari, NIM 1814090021. B. Reaksi kerajaan-kerajaan di Nusantara terhadap kebijakan politik ekonomi VOC. Perlawanan terhadap VOC, tindakan VOC yang sombong dan sewenang-wenangnya menyebabkan perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Walaupun beberapa upaya mengusir Belanda dari Indonesia belum berhasil, namun perjuangan ini akan menjadi inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam masa selanjutnya dalam mengusir penjajah. Beberapa perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam mengusir VOC. 1. Maluku. Kaki Ali dan Taluka Besi dari kerajaan itu memimpin perjuangan mengusir Belanda di Maluku tahun 1635 sampai 1646. Walaupun perjuangan tersebut belum berhasil, tetapi telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak menyukai penjajahan. Pada tahun 1667, Tidore sebagai kerajaan terkuat di Maluku juga mengakui kekuasaan VOC. Kekuasaan Belanda di Indonesia bagian timur semakin tegas dengan dikuasainya Maluku. 2. Makassar. Setelah Maluku jatuh, ancaman VOC di Indonesia Timur tinggal kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Goa adalah kerajaan yang kuat dan mempunyai armada yang sangat besar. Terjadi sebuah perselisihan antara Arung Palaka dari kerajaan Bone dan Raja Goa. VOC memanfaatkan perselisihan tersebut dengan
memberikan dukungan kepada Arung Palaka, Belanda berhasil memanfaatkan Arung Palaka untuk menyerang Goa pada tahun 1666. Pihak Belanda dengan bantuan Arung Palaka memenangkan pertempuran dan Sultan Hasanuddin dari kerajaan Goa dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bongaya 18 November 1667. Perjanjian Bongaya baru terlaksana pada tahun 1669 karena Sultan Hasanuddin masih melakukan perlawanan kembali. Akhirnya Makassar harus merelakan benteng di ujung pandang kepada VOC. 3. Mataram. Pada tanggal 8 November 1618, Jenderal Gubernur VOC Jan Pieterszoon Koen memerintahkan Van der Merch menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut yang memperuncing perselisihan antara Mataram dengan Belanda. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628 dengan pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Baurekso tiba di Batavia tanggal 22 Agustus tahun 1628 dan pasukan Tumenggung Sura Agul-Agul, Kiai Dipati Mandurejo, dan Upasanta. Serangan pertama gagal. Pasukan ditarik ke Mataram tanggal 3 Desember 1628. Serangan kedua dengan pimpinan Kiai Jumina, K.A. Puger, dan K.A. Purbaya. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir tanggal 1 Oktober 1629. Serangan kedua ini pun gagal. Selain karena faktor kelemahan pada serangan pertama, lumbung padi, persediaan makanan banyak dihancurkan oleh Belanda. 4. Banten. Banten mengalami kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau sangat bersimpati dengan perjuangan mengusir Belanda yang ditunjukkan dengan pemberian bantuan amunisi kepada Trunojoyo yang melawan Belanda di Mataram. Perlawanan Banten terhadap Belanda terjadi sejak awal Belanda menginjakkan kaki di Banten. Perlawanan terbesar yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa adalah pada tahun 1656. Kerajaan Banten berhasil menguasai sejumlah 19 kapal VOC. Perlawanan ini diakhiri damai pada tahun 1559. Pada tahun 1680, Sultan Ageng kembali mengumumkan perang setelah terjadi penganiayaan terhadap pedagang Banten oleh VOC. Sayang sekali di Banten terjadi perselisihan antara Sultan Ageng dan putra mahkota Sultan Haji. Belanda memanfaatkan perselisihan antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Belanda mendukung Sultan Haji karena lebih mudah dipengaruhi untuk membantu kepentingan dagang Belanda. Akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa digulingkan dan Sultan Haji menjadi Raja Banten. Pada tahun 1682, Sultan Haji terpaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda, dan tahun 1695, kemerdekaan Kerajaan Banten telah diambil oleh VOC. Sultan Haji baru sadar bahwa tindakannya sangat merugikan kepentingan rakyatnya sendiri. Kerajaan Banten pun semakin lemah, dan kedudukan Belanda di Jawa semakin kuat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.